Pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Ya, salam pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ya, semoga hari ini semua dalam keadaan baik, sehat, dan bisa cepat kumpul kembali belajar di sekolah seperti biasa. Dan mudah-mudahan pula tidak menyurutkan kalian untuk tetap belajar dengan penuh semangat, karena pada hari ini kita akan belajar materi baru. Bapak harapkan anak-anak bisa mendengarkan dengan baik pelajaran yang akan Bapak sampaikan sebentar lagi. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Bagaimana anak-anak? Masih bersemangat? Masih? Apakah sudah siap belajar? Siap? Baik. Untuk lebih mantapnya lagi, mari kita awali dengan berdoa bersama. Nah, tujuannya adalah untuk memohon anugerah kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kesehatan, agar diberikan keselamatan dalam melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Tangannya ingat, Amustikaranu. Baik, berdoa mulai. Om Awiganam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tadastu Nama Swatu. Doa selesai. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk? Baik. Nah, sama seperti yang Bapak lihat, semuanya sudah hadir. Bapak sangat senang sekali karena kalian selalu siap mengikuti setiap pelajaran yang Bapak ajarkan. Bapak berharap agar anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan dan tolong perhatikan protokol kesehatan. Nah, seperti yang diminta oleh pemerintah, yaitu adalah selalu membiasakan mencuci tangan. Nah, jaga jarak antar teman, kemudian selalu menggunakan masker agar dapat memutus virus corona. Yang terpenting lagi adalah tetap berolahraga agar tubuh tetap menjadi sehat, kuat. Nah, itu yang perlu dijaga. Nah, Bapak perhatikan dari tadi ada siswa yang masih lain-lain, terutama yang duduknya di belakang. Mohon ya anak-anak duduk yang baik, menghadap ke depan, selalu fokus agar belajarnya lebih baik lagi. Nah, itu mejanya yang belakang, tolong dirapikan ya, duduk yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan enak jadi belajarnya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, kalau anak-anak sudah dapat membaca buku, pasti bisa menjawab pertanyaan yang akan Bapak ajukan. Pertanyaannya yaitu tentang kebiasaan anak di rumah sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah ya. Tidak ada yang boleh berbohong. Ya, tidak apa-apa, harus jujur. Nah, perbuatan apa yang pernah kalian lakukan baik di rumah maupun di sekolah? Ya. Ya, Wayan, silakan. Ya. Perbuatan mengambil pensil teman, ya. Itu perbuatan yang bagaimana, Wayan? Apakah perbuatan baik atau buruk? Ya, perbuatan buruk. Nah, apakah perbuatan itu patut ditiru atau dicontoh? Tidak. Ya, bagus. Karena perbuatan itu pastinya akan menimbulkan dosa. Nah, yang lainnya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan tadi? Ya, Made.
Ya, kalau perbuatan baik yang bagaimana? Ya, membantu teman yang sedang kesusahan. Ya, medana punya, ya bagus. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah benar jawabannya dari Wayan sama Made? Ya, kasih tepuk tangan dulu sama Made. Nah, Bapak harapkan anak-anak juga bisa menjawab pertanyaan seperti yang Wayan dan Made sampaikan tadi ya. Nah, jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan tadi, dengan melakukan perbuatan baik, manfaatnya sangat banyak. Nah, tentu kalau kita bergaul mudah sekali ya. Kemudian selalu disenangi oleh teman-teman, disukai, apalagi disayang oleh keluarga. Nah, itu manfaatnya. Dan oleh karenanya kalian harus selalu membiasakan berbuat yang baik. Jangan sebaliknya ya, melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama yang dapat menimbulkan dosa. Tolong hal itu perlu dihindari ya, agar nantinya kalian kalau sudah meninggalkan alam semesta ini atau meninggal, maka kalian akan masuk neraka. Nah, dari beberapa contoh tadi, ini sangat terkait dengan pelajaran yang akan Bapak ajarkan hari ini, yaitu tentang ajaran Punarbawa, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, di samping tadi Bapak sudah sampaikan masalah contoh yang kalian berikan, ini berikut juga Bapak akan berikan contoh. Silakan kalian lihat gambar berikut ya. Nah, coba perhatikan. Nah, yang pertama itu ada orang yang mencuri dompet. Nah, apakah itu termasuk perbuatan baik apa buruk? Iya, betul. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, lihat ya di belakang. Ya, apa itu? Itu adalah orang yang sedang membuang sampah. Ya, membuang sampah sembarangan tempat. Nah, dapat menyebabkan tempat di sekitar menjadi kotor. Nah, jika dibiarkan akan menyebabkan suatu ketika menyebabkan banjir. Jadi perbuatan ini jangan sampai ditiru ya. Nah, yang ketiga itu ada orang yang sedang bagaimana, Nana? Ya, sedang membantu temannya yang sedang jatuh. Nah, perbuatan itu sangat mulia, sangat bagus. Oleh karenanya, kalau melihat teman kalian seperti itu, kalian harus segera membantunya. Nah, membantunya. Baik, yang keempat ada seorang polisi ya yang sedang membantu seorang nenek yang akan menyeberang jalan. Nah, perbuatan ini juga sangat bagus, perlu ditiru. Ya, dari keempat gambar yang Bapak tampilkan ini ada dua perbuatan yang tidak baik dan ada dua perbuatan yang sangat baik. Nah, semoga kalian dapat meniru perbuatan-perbuatan yang seperti ini, gambar nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, ini juga terkait dengan materi yang akan Bapak berikan hari ini, yaitu tentang KD 3.1, yaitu memahami ajaran Punarbawa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, di sini lihat 3.1 ya, Bapak ulangi ya, kompetensi dasarnya.
yaitu memahami ajaran Punarbawa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu pertama adalah siswa mampu memahami ajaran Serada sebagai tuntunan hidup Punarbawa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian dari Punarbawa. Yang ketiga, bisa kalian lihat ya di atas. Bisa dibaca? Ya, betul ya. Siswa mampu menjelaskan pengertian surga, juta, dan neraka juta. Yang terakhir, siswa mampu menyebutkan Punarbawa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi Punarbawa. Apakah di antara kalian pernah mendengar kata Punarbawa? Siapa yang sudah pernah tahu pengertian dari Punarbawa? Ya, yang di sana. Betul ya? Ya. Apa artinya Punarbawa? Ya, Punarbawa artinya lahir kembali. Yang lainnya bagaimana? Ya, pertama. Ya, Punarbawa itu juga artinya reinkarnasi. Itu dalam bahasa Inggris artinya juga sama, yaitu kelahiran kembali ke dunia. Nah, sebelum Bapak menjelaskan secara detail tentang Punarbawa, baiknya Bapak akan mengulas dulu tentang materi Serada, yang merupakan juga satu kesatuan dari ajaran Punarbawa. Baik. Nah, kita tahu agama Hindu memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai moksartam jagadita yaja iti dharma. Nah, ini termuat dalam kitab suci Weda. Nah, agama atau dharma itu ialah untuk mencapai moksa, kebahagiaan rohani, dan jagadita yang artinya adalah mencapai kebebasan jiwatman terhadap kebahagiaan duniawi yang disebut juga dengan jiwan budi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, agama Hindu menjabarkan 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu pertama ada tatwa yang disebut juga dengan filsafat. Kemudian yang kedua ada susila yang disebut juga dengan etika. Yang ketiga itu ada ritual juga yang disebut dengan upacara. Nah, baik, Bapak akan jelaskan apa itu tatwa, apa itu susila, kemudian upacara. Tatwa yaitu filsafat ajaran pengetahuan yang bersumber dari Weda Sruti maupun Weda Smriti. Etika itu adalah susila, berarti tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengadakan hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, begitu pula manusia dengan ide Sang Widiwasa. Nah, setiap individu itu guna mencapai kesempurnaan dan kesucian hidupnya hendaknya selalu menjaga kesucian, yaitu baik itu pikiran, perkataan maupun perbuatannya. Nah, dalam agama Hindu disebut dengan Trikaya Parisuddha. Nah, berikutnya ada upacara, yaitu salah satu kegiatan agama Hindu. Ini dalam bentuk ritual keagamaan. Nah, seperti pelaksanaan dari pancayatnya, ada dewayatnya, ada pitrayatnya, ada manusayatnya, dan ada budayatnya. Itu adalah bagian daripada upacara yang dilakukan setiap hari maupun pada waktu-waktu tertentu yang ada di pura desa
baik itu di pura dalam, pura pusat dan sebagainya. Nah, Tatwa Etika Susila ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketiganya ini mesti dilaksanakan oleh umat Hindu. Nah, dari tatwa tadi itu merupakan satu kesatuan ya, tidak dapat dipisahkan. Jadi dalam tatwa atau filsafat tadi meliputi ajaran Pancasrada. Nah, Pancasrada sendiri itu artinya adalah 5. Sedangkan Srada artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi dapat dijelaskan bahwa Pancasrada itu adalah 5 dasar keyakinan atau kepercayaan bagi umat Hindu. Nah, berikut akan Bapak jelaskan ada beberapa bagian-bagian dari Pancasrada. Nah, yang pertama, kalian bisa lihat ya di sini, Bapak tampilkan. Pertama adalah percaya dengan adanya Brahman atau Sang Yang Widi. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga, silakan lihat lagi, siapa yang bisa membaca? Ya, betul lagi ya. Ya, yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Berikutnya, keempat, percaya dengan adanya punar bawa. Yang kelima adalah percaya dengan adanya moksa. Nah, dari bagian-bagian Pancasrada ini yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang ajaran punar bawa. Dari pelajaran ajaran Pancasrada tadi, salah satu hal yang sangat penting yaitu punar bawa yang merupakan bagian dari ajaran Pancasrada bagian keempat. Nah, ini kata punar bawa berasal dari akar kata punar dan bawa ya. Punar itu artinya kembali. Nah, sedangkan bawa artinya lahir. Jadi berikutnya, jadi dapat dikatakan punar bawa adalah kelahiran kembali ke bumi atau ke dunia. Dengan keyakinan adanya punar bawa, artinya kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik di dunia agar dapat membebaskan kita dari yang namanya perputaran kelahiran kembali. Nah, apa sih sebenarnya punar bawa itu? Akan Bapak gambarkan lagi bahwa punar bawa atau lahirnya kembali umat manusia ke dunia itu adalah samsara atau menderita, bukan bahagia. Karena manusia itu merasakan masih sedih. Dapat dikatakan bahwa hasil dari perbuatan kita tergantung dari kita masing-masing. Kalau kita banyak berbuat baik, maka kita akan terlahirkan bahagia. Dan begitu pula sebaiknya kita jika sering berbuat yang tidak baik dalam kehidupan ini, maka kemungkinan kita akan terlahir menjadi manusia yang bingung. Nah, seperti gambar ini. Mungkin terlahir menjadi manusia yang kurang beruntung. Demikian anak-anak, bisa dimengerti? Apa bisa Bapak lanjutkan? Ya, baik. Nah, punar bawa ini sangat erat kaitannya dengan dua jenis ini ya. Ada dua jenis. Yang pertama yaitu surga cita. Ini adalah
seseorang yang lahir dari surga. Nah, mungkin anak-anak akan bertanya, apa sih surga cita itu dan neraka cita itu? Bedanya di mana, Pak? Baik, akan Bapak jelaskan. Kalau surga cita, pasti pikiran kita itu terbayang dengan hal-hal yang indah atau baik serta menyenangkan. Dan mungkin anak-anak sudah sering mendengar kata tersebut dari orang tua. Nah, jadi surga cita itu adalah orang yang lahir kembali dengan fisik yang sempurna seperti anak-anak sekarang. Nah, memiliki tubuh yang lengkap, tidak ada kekurangan. Apapun itu, artinya di kehidupan sebelumnya kalian lebih banyak berbuat yang baik ketimbang berbuat yang jahat. Artinya selama hidupnya selalu menjalankan ajaran Dharma. Dharma yang mengajarkan kita untuk menghargai semua makhluk hidup, berbuat kebajikan, suka menolong, welas asih, selalu mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi. Nah, jika sudah mentaati Dharma, maka orang tersebut jika meninggal maka dia akan pasti menempati surga, ya. Nah, berikutnya neraka cita. Ini adalah seseorang yang lahir dari neraka, ya. Nah, orang yang lahir dari neraka. Nah, artinya orang-orang yang lahir kembali, mohon maaf, dengan keterbatasan fisik. Mungkin anak-anak pernah lihat di televisi, ya. Ada teman-temannya atau saudara di lingkungan kalian itu lihat fisiknya tidak sempurna, tidak lengkap. Seperti itu karena selama hidupnya di masa lalu selalu melakukan perilaku yang buruk atau disebut dengan adharma. Nah, contohnya adalah suka berbohong, apalagi ya durhaka kepada orang tua, selalu melawan orang tua. Nah, kemudian yang lainnya ada ya suka mencuri, ya wayan lagi, ya malas, korupsi, ya betul. Nah, semuanya itu apa? Dapat merugikan orang lain, dapat juga merugikan diri sendiri. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Nah, jika atas perbuatannya itu, maka ia jika meninggal, maka dia akan ditempatkan di neraka. Nah, dalam pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian selalu berbuat yang baik, ya. Selalu berbuat bijak, agar apa? Agar nantinya jika terlahir kembali, tetap menjadi manusia yang utuh serta lengkap. Nah, punya tangan yang lengkap. Hal itu disebut dengan surga cita. Nah, berikutnya ini juga terkait dengan pembelajaran tadi, yaitu ada ciri-ciri kelahiran surga cita. Nah, menurut Slokantara Sloka 49 itu ciri-ciri dari kelahiran surga cita itu adalah satu, jiwanya tak gentar, suci hati, nah bijaksana, kemudian ada dermawan, murah hati, suka mempelajari sastra, sifatnya lemah lembut, berbudi pekerti luhur, tidak suka iri, tidak sombong, dan penyabar. Itulah salah satu ciri-ciri dari kelahiran surga cita. Nah, berikutnya ciri-ciri dari kelahiran neraka cita. Itu juga menurut Slokantara
Sloka 51. Itu ciri-cirinya apa? Itu bibirnya sumbing, bisu, tuli, sakit ayam, gila, lepra, lumpuh, dan buta. Nah, apakah anak-anak mau seperti itu? Tidak, ya pasti semuanya ingin lahirnya dari surga cita. Nah, karena kalau lahir dari neraka cita, maka kalian akan seperti ini. Nah, memiliki ciri-ciri seperti ini. Dan, nah, jadi dengan kelahiran kembali sebagai manusia adalah sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena kita tahu dalam kehidupan manusia ada dua hal yang berbeda, yaitu dua binede. Nah, ada yang cantik, ada yang buruk rupa, ada yang kaya, pasti ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang menderita. Hal ini disebabkan oleh apa? Oleh perbuatan kalian di masa lalu. Itu disebut dengan karma wasana. Nah, semua perbuatan akan mendapatkan hasil. Jika yang berbuat yang kurang baik, akan mendatangkan dosa yang menyebabkan orang tersebut terlahir kembali kelak dalam kehidupannya akan lebih rendah. Dan begitu sebaliknya, jika kalian sering berbuat yang baik, maka pastinya hasilnya akan baik pula. Ya. Nah, bekas perbuatan masing-masing inilah yang menyebabkan manusia terlahir berulang-ulang dan membawa suka maupun duka. Apabila belenggu karma wasana ini telah habis, maka Atma dapat bersatu dengan Brahman atau ide Sanghyang Widi. Ini disebut dengan moksa. Nah, moksa yang tadi Bapak sampaikan itu untuk mencapai moksa, moksatem, jagadita, yaja, iti, dharma. Nah, kalau sudah mencapai moksa, tentu tidak akan terlahir kembali. Jadi, kelahiran berulang-ulang merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk membebaskan Atma dari belenggu penderitaan atau samsara. Yaitu dengan apa? Dengan selalu berbuat baik. Hindarilah perbuatan yang buruk, karena perbuatan yang buruk dilarang oleh agama. Demikian tentang materi ajaran Punarbawa. Setelah anak-anak menjawabnya, setelah anak-anak menyimaknya, kali ini Bapak akan memberi kesempatan untuk bertanya. Apakah ada yang belum dipahami? Baik. Ya, apa? Ya, Brahman ya. Nah, Brahman itu sama dengan ide Sanghyang Widi yang menciptakan alam semesta beserta dengan segala isinya. Itu adalah ide Sanghyang Widi ya. Nah, ada lagi? Ya, karma pala. Nah, karma pala itu artinya hasil dari perbuatan, ya, merupakan bagian dari Pancasrada. Jika kalian berbuat yang baik, hasilnya juga akan baik. Begitu pula kalau kalian berbuat jahat, tentu hasilnya akan tidak baik. Nah, untuk menghindari hal-hal yang buruk itulah, maka kita selalu berbuat yang baik. Ada lagi yang bertanya? Ya, kalau tidak, Bapak lanjutkan ya. Ya. Nah, sekarang kesempatan Bapak yang bertanya. Ya. Coba sebutkan kembali, apa sih artinya Pancasrada? Ya, Made. Ya, Pancasrada artinya 5 keyakinan
atau kepercayaan agama Hindu. Bagus sekali. Ya, kasih tepuk tangan ya, Mama D. Baik, berikutnya Bapak berikan dari materi tadi. Siapa yang masih ingat? Ya. Wayan, sebutkan bagian-bagian dari Pancasrada. Ya, satu apa? Percaya dengan adanya Rahman. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Ya, betul. Yang ketiga, percaya dengan adanya karma pala. Ya, bagus. Yang keempat, ya, percaya adanya punar bawa. Baik, yang terakhir, percaya dengan adanya moksa. Baik, bagus. Nah, bagian yang keempat dari ajaran Pancasrada, siapa yang tahu? Ya, Triani. Ya, ajaran Pancasrada yang keempat adalah punar bawa yang telah Bapak sampaikan tadi. Berikutnya, siapa yang tahu arti dari surga cita dan neraka cita? Ya, yang di belakang. Ya, surga cita itu adalah orang yang terlahir dari surga. Nah, sedangkan yang neraka cita adalah orang yang lahir dari neraka. Bagus. Nah, dari pembelajaran tadi, pelajaran apa yang anak-anak dapatkan? Ya, pelajaran apa yang anak dapatkan? Ya, yaitu tentang perbuatan yang baik serta menghindari perbuatan yang buruk dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, pemahaman anak-anak tentang ajaran Punarbawa, kemudian surga cita dan neraka cita sudah sangat bagus. Jadi Bapak harapkan setelah ini bisa mengerjakan tugas. Kalian bisa baca bacaannya, kemudian jawab pertanyaan yang akan Bapak berikan. Nah, tugas pertama adalah menjawab pertanyaan dari Bapak yang akan Bapak kirim melalui media WhatsApp. Nah, di sini juga Bapak akan sudah tampilkan. Di grup WhatsApp juga sudah Bapak kirim. Nanti kalian silakan baca-baca bukunya di rumah kembali untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan ini. Nah, ini pertanyaannya. Pertama, Pancasrada adalah titik keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Yang kedua, kata bawa dalam Punarbawa memiliki arti. Yang ketiga, surga cita adalah manusia yang lahir dari. Jawab, orang yang terlahir cacat merupakan ciri-ciri kelahiran titik cita. Dan kelima adalah suka melakukan tindakan adharma menyebabkan seorang masuk. Nah, itu pertanyaannya. Nanti kalian bisa jawab langsung, kemudian kalian kirim lewat WhatsApp. Nah, berikutnya ada tugas kedua ya. Tugas kedua adalah anak-anak Bapak suruh mengumpulkan gambar-gambar untuk dijadikan clipping yang menunjukkan ciri-ciri orang kelahiran dari surga cita maupun dari neraka cita. Nah, sebagai bukti adanya Punarbawa. Nah, ini dibuat di buku gambar. Kalian buat sebagus mungkin ya, supaya mendapatkan nilai yang bagus pula. Untuk tugas ini, ya kalian bisa bertanya kepada
kakak atau ibu, atau mungkin kalau kalian bisa carilah di internet. Ya, kalian kan sudah tahu ya, sudah menguasai gadget. Nah, hal itu mudah bagi kalian. Kalian cari ciri-ciri orang yang lahir dari surga juta. Kemudian yang kedua, cari ciri-ciri orang yang lahir dari neraka juta. Udah paham? Baik. Nah, baik anak-anak. Dengan demikian, pelajaran hari ini dapat Bapak simpulkan ya, dengan keyakinan adanya Punarbawa, kita diberikan kesempatan untuk berbuat yang lebih baik di dunia ini. Jadi, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan menjelma menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat baik. Ini sulit diperoleh dan merupakan tangga untuk menuju surga, sehingga kita itu terbebaskan dari yang namanya perputaran kelahiran kembali ke dunia. Ya. Nah, sebelum pelajaran Bapak akhiri, ingat anak ya, selalu jaga kondisi dengan makan yang sehat, berolahraga yang cukup, serta ingat 3M. Apa itu 3M? Ada yang tahu? Iya, tadi. Yaitu selalu mencuci tangan, rajin menjaga jarak, kalau berpergian biasakan memakai masker. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu ingat berdoa. Nah, ingat juga anak-anak, walaupun belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat. Ya, tetap semangat, tetap rajin belajar. Untuk minggu depan, ingat, pelajari materi berikutnya, yaitu tentang orang suci. Baca lebih dulu, supaya pemahaman kalian tentang pelajaran berikutnya bisa lebih baik. Dan akhirnya, pembelajaran hari ini kita tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Baik, kita akhiri dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.